Sejumlah unit bus yang diduga terkait kasus korupsi Asabri. Kejaksaan Agung kembali menyita 2 mobil mewah. Kejaksaan Agung menyita tanah milik mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Sejumlah aset hasil korupsi asuransi Jiwasraya di wilayah Provinsi Banten disita. Pemulihan aset ini diharapkan bisa menjadi central authority pemulihan aset secara nasional. Nah, oleh karena itu kita harus bisa mengelola aset ini dengan sebaik-baiknya sehingga bisa memberikan pemasukan PNBP kepada negara. Salam Adiaksa. Kejaksaan Agung sebagai lembaga penegak hukum negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab besar dalam upaya menjaga keadilan dan ketertiban hukum Indonesia. Salah satunya di bidang pemulihan aset. Berawal dari banyaknya barang rampasan yang tidak terselesaikan, Kejaksaan Agung membentuk Badan Pemulihan Aset yang berfungsi mengkoordinir unit-unit pengelola aset di setiap kantor kejaksaan di seluruh Indonesia dengan pola kerja transparan, akuntabel, dan terstruktur. Lalu bagaimana Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung bekerja? Saksikan selengkapnya dalam Jurnal Adiaksa Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia. Saya Mega Barok. Saya Emilion Rituan selaku Kepala Pusat Pemulihan Aset pada Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Itu dimulai sejak tahun 2010. Jadi berawal dari pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Barang Rampasan dan juga penyelesaian uang pengganti. Namun pada saat itu memang sifatnya belum permanen ya, masih sifatnya ad hoc. Masih di bawah Biro Keuangan ya, berdasarkan peraturan Jaksa Agung 06 ya tahun 2014, itu kemudian dibentuklah Lembaga Pusat Pemulihan Aset. Kemudian sejak tahun 2024 berdasarkan peraturan Presiden Perpres nomor 15 2004 kalau tidak salah itu dibentuklah Badan Pemulihan Aset. Karena mengingat perkembangan penanganan perkara juga belakangan ini luar biasa, terutama penanganan perkara tindak pidana khusus dan perkara tindak pidana umum. Nama saya Firdaus, saya selaku Kepala Bidang Pemulihan Aset Nasional pada Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan pemulihan aset, Bidang Pemulihan Aset Nasional melakukan tahapan pemulihan aset dari penelusuran. Kita bisa melakukan dari penelusuran, kemudian kita lakukan perampasan. Sehingga nanti apa yang dirampas kita bisa pengembalian aset. Itulah 3 fungsi yang bisa kita lakukan di bidang pemulihan aset nasional. Saya Joko Yuhono, Kepala Bidang Benda Sitaan dan Barang Rampasan pada Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jadi gini, konsep barang rampasan sekarang sudah mengalami perkembangan. Kalau sebelum berlakunya Undang-Undang 3199 Tipikor, barang rampasan itu hanya ada ketika benda sitaan itu ditetapkan sebagai barang rampasan dalam putusan. Nah ini kemarin ada perbedaan pandangan terhadap barang rampasan. Nah mudah-mudahan sekarang masyarakat jadi tahu, jadi barang rampasan itu tidak terhenti pada oh ada di dalam putusan itulah barang rampasan. Tidak, tetapi ketika jaksa melakukan sita eksekusi itu juga termasuk dalam barang rampasan. Nama saya Senawi Mukti, jabatan saya Kepala Bidang Pusat Pemulihan Aset Transnasional pada Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pemulihan aset di transnasional ada 2, yang paling utama adalah ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah pemulihan aset pemerintah Indonesia yang berada di luar negeri,
kemudian pemulihan aset negara asing, luar negeri yang berada di Indonesia. Jadi ada penyelesaian aset pemerintah Indonesia di New Zealand dalam kasus terpidana Beni Cokro, dalam kasus Jiwasraya, 1 unit villa diperkirakan menggunakan pembelian 32,8 miliar rupiah yang kemudian oleh kontak poin pemerintah Indonesia, Kejaksaan Agung, kemudian mengadakan komunikasi secara informal ke New Zealand. Dari hasil penelusuran aset di New Zealand, didapat ada 1 unit villa yang berada di Queenstown, New Zealand, di pinggir pantai gitu. Dan ternyata memang milik pembelian dari orang Indonesia. Dan alhamdulillah sampai sekarang aset tersebut sudah laku terjual lebih dari 32 miliar, sekitar 52 miliar. Dengan adanya Badan Pemulihan Aset, miliaran hingga triliunan rupiah telah dipulihkan. Lalu bagaimana Badan Pemulihan Aset menanggapi tantangannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya? Saksikan jawabannya sesaat lagi. Makna dan tujuan utama dari pemulihan aset adalah memastikan semua aset yang masuk ke dalam sistem kejaksaan dikelola dengan tepat dan keluar melalui alur yang sesuai. Tentunya banyak tantangan yang dihadapi oleh Badan Pemulihan Aset. Apa saja tantangannya? Saksikan sesaat lagi. Tindak lanjut nomor 02 di Blitar, penanganan perkaranya. Teman-teman sekalian yang mengikuti melalui sarana video conference dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, kemudian Kejaksaan Negeri Jombang dan Kejaksaan Kabupaten Blitar. Pengaturan tentang pola pendampingan ini diatur di dalam Peraturan Jaksa Agung terkait dengan pedoman pemulihan aset. Jadi teman-teman yang ada di satuan kerja daerah dalam rangka penyelesaian aset-aset barang rampasan, baik pada perkara tindak pidana umum ataupun tindak pidana khusus ya, itu aset yang ada di luar wilayah hukum mereka. Kami melakukan pertemuan Zoom meeting ya dengan salah satu kejaksaan tinggi atau kejaksaan negeri. Mereka meminta bantuan pendampingan dalam rangka penyelesaian aset terkait tindak pidana korupsi. Kita melakukan kegiatan verifikasi, memberikan bantuan pendampingan penilaian terhadap aset tersebut sampai pelepasan atau penjualan terkait barang rampasan tersebut. Saya nama Asbas selaku Kepala Bidang Database dan Pertukaran Informasi Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI. Kami bidang database dan pertukaran informasi melakukan suatu pengolahan data terkait dengan kegiatan teman-teman di daerah, melakukan inventarisasi, melakukan klarifikasi hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan negara. Di mana setiap bulannya kita melakukan suatu monitoring terkait dengan kinerja teman-teman yang dilakukan. Nah, di situ nanti akan tergambar di dalam suatu aplikasi yang kami punyai, yaitu aplikasi ARSIS. ARSIS adalah Asset Recovery Security Data System, di mana ARSIS ini menjangkau 500 satuan kerja yang ada di Indonesia, terdiri dari kejaksaan negeri maupun cabang kejaksaan negeri seluruh Indonesia. Kejaksaan Agung juga menyita 13 kapal PT Jelajah Bahari Utama milik Heru Hidayat, Komisaris Utama PT Trada Minera Tbk. Selain itu, penyidik juga memproses penyitaan 4 kapal lainnya milik PT Trada Alam Minera yang ada di Samarinda dan Sendawar, Kabupaten Kutai Barat. Bukan press release nanti kita ada waktunya sendiri
nanti di tempatnya ada di sebelah kanan. Pertama itu yang menarik adalah kasus Jiwasraya ya, karena di dalam kasus ini beragam aset, mulai dari saham, reksadana, macam-macam ya, tidak hanya properti saja, itu yang menarik. Penyelesaian barang sita eksekusi dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang asuransi Jiwasraya berupa 6 buah tas Hermes. Dalam rangka penyelesaian tas Hermes tersebut, pertama-tama kami mengetahui keaslian tas tersebut terlebih dahulu. Kemudian dengan alat bantuan entropy yang kami peroleh dari Pegadaian, terkonfirmasi bahwa tas Hermes tersebut adalah asli. Kemudian pada akhirnya terhadap 6 unit tas Hermes tersebut dilakukan lelang eksekusi dengan hasil laku terjual sebesar 600 juta rupiah yang mengalami kenaikan hampir 2 kali lipat dari nilai limitnya. Proses lelang eksekusi ini menjadi salah satu yang unik karena untuk pertama kalinya Badan Pemulihan Aset melakukan lelang eksekusi terhadap tas mewah dengan dilakukan verifikasi terhadap keaslian tas terlebih dahulu. Yang pertama mungkin memastikan aset yang dilakukan penelusuran memiliki keterkaitan dengan terpidana dan atau yang terafiliasi. Kemudian yang kedua, melakukan penyelesaian aset yang terdapat hak tanggungan pada bank. Kemudian yang ketiga, tingginya nilai pasar yang dikeluarkan oleh penilai yang berwenang sehingga aset tersebut tidak laku dilelang. Kita melihat ada satker yang PNBP-nya belum tercover. Setelah kami turun, kami mendapatkan informasi ternyata jaringan yang ada pada satker tersebut bermasalah dan ada juga yang setelah mereka pindah ruangan sama terjadi jaringan yang terkendala. Tidak semua negara welcome terbuka terhadap aset Indonesia, perolehan warga Indonesia yang berada di luar negeri. Tidak semuanya welcome. Ada kemungkinan beberapa negara yang sengaja menutup atau mempertahankan bahwa aset itu tidak akan bisa dikembalikan ke Indonesia. Aset di sini adalah merupakan instrumen pemidanaan. Jadi jangan dipandang sebagai nanti kita mau jual aset, oh kan kita dilematis ya. Jual murah nanti dicurigai, jual tinggi barang tidak laku kan. Padahal kalau menurut saya ini instrumen pemidanaan. Jadi treatmentnya juga harus berbeda. Tentu saya terima kasih teman-teman secara proaktif. Beberapa minggu terakhir saya lihat banyak kegiatan di lapangan. Ya tentu ini sangat membantu Pak KTU didukung Kasubag Umum sama bagian keuangan untuk terus menyampaikan, mengingatkan terkait dengan rencana-rencana kegiatan dilakukan oleh bidang-bidang teknis. Juga terbentuknya Badan Pemulihan Aset ini, capaian kinerja ini luar biasa. Hasil pendataan melalui sistem aplikasi kita yang disebut ARSIS itu sampai mencapai kurang lebih 8 triliun 5 tahun terakhir. Itu sangat luar biasa, meliputi penjualan lelang, penyetoran uang terkait dengan rampasan, penjualan langsung, termasuk pemampatan barang melalui PSP ataupun hibah. Dan untuk tahun 2024 ini sudah mencapai kurang lebih 865 miliar. Karena kita benar-benar diuntungkan dengan adanya sistem aplikasi ARSIS tersebut. Itu tentu kami betul-betul mengapresiasi teman-teman yang bekerja di level terbawah sampai juga teman-teman yang ada di Badan Pemulihan Aset. Penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan pengembalian aset adalah tugas utama Badan Pemulihan Aset yang harus dijalankan secara tepat di setiap prosesnya. Kejaksaan Republik Indonesia melalui Badan Pemulihan Aset akan senantiasa mengawal setiap proses pemulihan aset sesuai Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Kejaksaan tidak hanya bergerak berdasarkan keadilan semata, namun hati nurani juga menjadi kekuatan dalam mencari penyelesaian. Saksikan program Jurnal Adiaksa dalam episode berikutnya dengan topik yang berbeda di Kompas TV. Saya, Harlis Regar, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia.